Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Putri berharap kalian semuanya sehat dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi ini hari Minggu, mari adik-adik semuanya kita akan tetap ibadah online sekolah minggu. Kita akan undang Yesus dalam hati kita. Kita akan naikkan sebuah pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin langkahku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau pagi ini untuk masuk di dalam hati kami masing-masing, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau tetap tinggal dalam hati mereka ya Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap anak-anak kami. Berkati acara sekolah minggu pagi ini Tuhan, dengan sukacita ilahi, dengan anugerah dan kemurahan-Mu, berkat firman-Mu yang akan Kau sampaikan buat kami semuanya. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami buka sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ya, kita akan sambung dengan pujian sukacita. Adik-adik, Tuhan Yesus itu mengasihi kalian semuanya. Sekalipun kalian masih kecil, tapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kalian semuanya. Amin. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan,
Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Nadia. Hari ini kita akan belajar tentang Allah yang memilih kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan boleh berikan kami semua kesehatan. Tuhan yang boleh pimpin anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyaksikan sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami supaya kami bisa sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan yang daripada Tuhan buat setiap kami, buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyaksikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk adik-adik, pada bawa Alkitab kan, yuk kita sama-sama mau buka di dalam Ulangan 7 ayat 6 sampai yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan Tuhan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Adik-adik tahu ya kisahnya bangsa Israel. Mereka kan awalnya hidupnya di bawah pimpinan Raja Firaun kan. Mereka menjadi budak adik-adik. Masa ada yang mau sih kalau hidup itu jadi budak? Tahu budak gak? Budak itu yang disuruh-suruh. Jadi orang yang harus melakukan segala sesuatu tapi kerjaannya itu seperti kerja rodi. Lelah, dan memang harus selalu bekerja karena mereka budak adik-adik. Tetapi Tuhan punya janji untuk bangsa Israel kalau Tuhan akan mengeluarkan mereka dari perbudakan Raja Firaun pada saat itu di Mesir ya adik-adik. Kenapa ya kok Tuhan pilih bangsa Israel? Apa karena bangsa Israel itu banyak jumlahnya? Padahal di sini Tuhan bilang apa? Bukan karena jumlah kamu yang banyak, tapi malah kamu tuh yang paling kecil bangsanya. Kata Tuhan waktu itu seperti itu ya adik-adik. Dia bilang bahwa bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tuh, Tuhan aja bukan memilih karena bangsa Israel itu besar atau karena mereka hebat, tapi karena mereka itu kecil aja Tuhan mau pilih gitu. Tuhan memilih bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa bebas dari perbudakan yang dilakukan pada saat itu di tanah Mesir adik-adik. Walaupun kehidupan mereka memang tercukupi, mereka bisa makan daging dan lain sebagainya, tapi mereka kan statusnya budak. Masa ada yang mau statusnya hidup di dunia ini sebagai budak? Pasti nggak mau ya. Pasti kita punya sesuatu di mana kita itu statusnya itu status yang jelas, status yang kalau pas ditanya orang, kamu di sana ngapain? Jadi budak. Masa bilang kayak gitu? Nggak mungkin kan? Tuhan punya janji yang luar biasa buat bangsa Israel. Tuhan utus Musa untuk mengembalakan bangsa Israel pada saat itu supaya bangsa Israel bisa lepas dari perbudakan di Mesir. Dan cara Tuhan itu memang sangat luar biasa adik-adik. Tahu salah satu mukjizat yang Tuhan buat saat ingin membebaskan bangsa Israel? Ya betul, Tuhan membelah laut supaya bangsa Israel itu bisa menyeberang adik-adik, supaya mereka tidak dikejar oleh tentara-tentara Mesir. Tuhan membelah laut. Bayangin deh, laut itu dibelah tuh kayak gimana coba. Laut aja tuh udah dalam banget. Tapi Tuhan itu buat mukjizat seperti itu adik-adik. Membelah laut supaya bangsa Israel bisa menyeberang. Kita aja mungkin menyeberang sungai aja masih pakai itu ya, mungkin perahu kalau yang pernah naik kayak gitu ya, atau pakai kapal. Kalau pada saat itu
Tuhan ini benar-benar membuat mukjizat dengan membelah laut, adik-adik. Kita coba bayangkan gimana hebatnya pada saat itu sebuah laut yang begitu luas, begitu dalam, yang di dalamnya mungkin banyak hewan-hewan, ikan-ikan yang buas mungkin. Tapi pada saat itu Tuhan membuat mukjizat yang sangat luar biasa. Tuhan membelah laut supaya bangsa Israel bisa lolos. Bagaimana begitu Tuhan itu benar-benar mengasihi bangsa Israel, adik-adik. Bukan karena tadi ingat ya, bukan karena bangsa Israel ini ada apa-apanya, tapi karena Tuhan benar-benar mengasihi bangsa Israel. Karena Tuhan pengen punya rencana buat bangsa Israel. Tuhan ingin memperlihatkan kepada bangsa Israel kalau mereka itu harus menyembah Allah yang benar. Karena kan pada saat dulu orang itu biasanya menyembah berhala ya, adik-adik, menyembah patung, menyembah mungkin pohon-pohon, dan mereka tidak menyembah Allah yang benar. Nah, pada saat itu juga Tuhan ingin memberikan suatu kebenaran kepada bangsa Israel kalau mereka harus menyembah Allah yang benar, yaitu Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, apa sih kalau dalam kehidupan sehari-hari kita gimana ya cara melihatnya, kalau cara Tuhan melihat bangsa Israel dan juga melihat kepada kita anak-anaknya? Sama seperti tadi tuh adik-adik, Tuhan itu melihat kita bukan karena kita mungkin bukan karena kita pintar, atau mungkin bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya banyak hal, punya banyak kelebihan atau lain sebagainya yang mungkin bisa dibanggakan. Tapi Tuhan melihat kita apa adanya kita, adik-adik. Bahkan kalau setiap kita mungkin sudah berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengampuni kita, sama seperti bangsa Israel tadi, adik-adik. Tahu nggak, pada saat itu bangsa Israel itu juga banyak mengeluhnya loh saat mereka dalam proses untuk menuju ke tanah Kanaan. Mereka juga banyak ngeluhnya, nggak semata-mata kayak oke, aku mengikuti ya Tuhan, aku akan terus berjalan supaya sampai ke tanah Kanaan. Bahkan tahu nggak berapa lama saat mereka perjalanan menuju ke tanah Kanaan? Benar, 40 tahun, adik-adik. Lama banget ya. Mungkin kalau pada saat itu masih ada yang baru lahir ya, waktu mau keluar, tiba-tiba dalam perjalanan dia udah gede aja gitu kan, padahal masih dalam perjalanan gitu. Nah, sama adik-adik, supaya setiap kita juga saat Tuhan memilih kita gimana perasaannya? Sombong kah? Pasti kita harus tetap bersyukur, adik-adik, karena kita yang mungkin tadi berdosa, kita yang tidak banyak hal yang bisa kita banggakan, tapi Tuhan tetap memilih kita yang mungkin hanya mungkin dipandang dunia sebelah mata, tapi Tuhan tidak memandang kita sebelah mata. Karena apa, adik-adik? Ada di sebuah ayat di dalam Yesaya 43 ayat 4, Tuhan berfirman, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Tuh, begitu luar biasanya Tuhan mengasihi kita. Sama seperti saat Allah memilih bangsa Israel, supaya Tuhan itu ingin memberikan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Apalagi kita anak-anaknya, pasti Tuhan juga sangat mengasihi kita. Kita itu berharga, adik-adik, di mata Tuhan. Jadi jangan pernah mungkin minder atau kayak rendah hati, atau merasa kayak rendah diri, kayak merasa aku ini kan bukan siapa-siapa Tuhan, tapi ingat, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Ingat yang tadi kayak Kak Ade bilang ya, waktu bangsa Israel itu juga yang tadi perjalanan-perjalanannya tuh banyak mengeluh. Mungkin kalau secara manusia ya, kita tuh bisa marah kayak, alah udah ditolongin supaya bisa keluar dari perbudakan, malah banyak ngeluh. Tapi Tuhan tetap mengasihi dan menyertai kan. Nah, bagaimana dengan kita yang anak-anaknya saat ini ada di dunia? Tuhan pasti juga sangat mengasihi kita. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal buat setiap kita, supaya kita bisa lepas dari kuasa maut dosa yang seharusnya kita yang menerima, tapi sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau misalkan adik-adik saat ini merasa jangan aku kan bukan siapa-siapa, aku kan hanya orang kecil, atau mungkin aku kan hanya seorang anak kecil, emang aku bisa apa? Ingat, kalau kamu sangat berharga di mata Tuhan, Allah sangat mengasihimu. Dan ingat satu yang penting, Allah telah memilihmu terlebih dahulu. Jadi bukan kita yang memilih, tapi Tuhan sendiri yang sudah memilih kita. Kayak gitu, adik-adik. Dan ada ayat hafalan nih untuk kita juga pada pagi hari ini. Kita mau buka sama-sama di dalam Roma 8 ayat 28. Kita baca dulu ya, nanti kita sama-sama mau menghafal.
1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yuk kita sama-sama baca lagi. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, begitu adik-adik firman untuk pagi hari ini. Jadi kita harus tetap bersyukur karena Allah telah memilih kita terlebih dahulu seperti Allah memilih bangsa Israel sebelumnya, adik-adik. Jadi kalau ke saat ini kita mungkin dalam kehidupan kita mungkin masih sering malas-malesan atau mungkin kayak sering merasa rendah diri, kita sama-sama boleh belajar untuk percaya kalau kita itu adalah orang-orang yang terpilih. Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, Allah yang sudah menyelamatkan kita seperti bangsa Israel yang Tuhan selamatkan. Yuk kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang telah memilih kami, mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyaksikan, boleh Tuhan ingatkan bahwa mereka adalah anak-anak yang sangat berharga karena Allah telah mengasihi mereka. Allah sendiri sudah memilih mereka terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh berkati setiap anak-anak-Mu, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan juga yang boleh berkati setiap orang tua mereka supaya ayah, ibu mereka tetap sehat dan Tuhan tetap menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.